Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Selamat berjumpa lagi dengan channel Cerita Pesantren. Kali ini cerita pesantren akan menceritakan tentang kisah karomah Kiai Khalil Nawawi Pasuruan. Sekitar tahun 1925 Masehi, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri dengan Nyai Nadhifah. Di kemudian hari, bayi itu diberi nama Muhammad Khalil. Nama itu adalah pemberian dari Syekhona Khalil Bangkalan. Konon Mbah Khalil mengatakan bahwa kelak Khalil kecil akan menjadi penggantinya. Ketika beliau masih di dalam kandungan, dibawalah oleh orang tua beliau, Kiai Nawawi Sidogiri, beserta istrinya yang tengah mengandung, ke Madura meminta doa dan barokah kepada guru beliau, Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Mbah Yai Khalil berkata dan berpesan, mon kana area lahir sengak beri nyama Khalil, karena kanak reah kang penerus. Ingat, kalau anak dalam kandunganmu lahir, beri nama Khalil ya, karena dia adalah penerus saya. Ada sebuah kisah menarik di mana beliau oleh Allah diberikan karomah yang mirip dengan Mbah Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Kiai Khalil Sidogiri adalah seorang figur hamba Allah yang cinta ilmu pengetahuan dan memiliki makom yang sangat tinggi. Beliau berteman akrab dengan Mbah Yai Hamid Pasuruan. Suatu ketika, seorang santri beliau bertamu ke dalam beliau dan disuguhi makanan dan minuman. Kebetulan sang santri entah sedang berpuasa sunnah ataukah berpuasa karena mendalami ilmu hikmah tirakat, menolak tawaran Kiai Khalil. Akhirnya Kiai dawuh, tirakatnya santri Pondok Sidogiri itu dua hal, yaitu rajin belajar menuntut ilmu di pondok dan istiqomah sholat dengan berjamaah. Sama halnya dengan kebiasaan Mbah Kiai Maksum Lasem, beliau akan cepat-cepat menyuruh santrinya yang berpuasa, entah puasa sunnah atau yang lainnya, untuk berbuka jika sang santri mendapat tugas mengisi bak mandi atau tugas yang berhubungan dengan hajat orang atau santri banyak. Kiai Mustafa Lekok Pasuruan adalah wali Allah yang menjabat sebagai sekretarisnya para wali. Ketika ditanya bagaimanakah makom Kiai Khalil Sidogiri, beliau menjawab, Kiai Khalil Sidogiri itu muqarrabin yang sangat-sangat dekat dengan Allah. Kisah lain, ketika masih kecil tanpa ada sebab yang jelas, Kiai Khalil kecil berteriak, Medura kiamat bah, Medura kiamat bah, Medura kiamat bah, teriakannya. Kiai Nawawi yang pada saat itu mendengar teriakan putranya menjadi bingung sambil berkata, "Ana apa Lil?
ada apa Lil? Madura kiamat bah, Madura kiamat abah, ucap Kiai Khalil kecil. Sore harinya Kiai Nawawi mendengar kabar ternyata Syekhona Khalil Bangkalan Madura telah meninggal dunia atau wafat. Kisah lain, Gusmi ketika beliau masih kecil berteriak dengan keras di hadapan ayahnya, Mbah Kiai Jazuli Ploso Kediri. Abah, abah, onok dayoh gede, abah dua. Abah, ada 2 orang tamu agung menuju pondok. Selang tidak beberapa lama datanglah Mas Wozi diantar ayahnya Mbah Kiai Nur Hasan Sidogiri dan pamannya Kiai Khalil Sidogiri datang untuk memasuk Wozi mondok di Pondok Ploso, pondoknya Kiai Jazuli. Hari demi hari pun berlalu. Khalil kecil tumbuh sehat. Kini beliau mulai mengeja huruf, mempelajari kitab-kitab salaf. Beliau berpindah dari satu pondok ke pondok yang lain, mulai belajar di Sidogiri sampai mengembara ke Mekah Al-Mukarramah. Konon beliau juga pernah nyantri di pondok pesantren Sarang, Jawa Tengah. Saat itu Sarang dipengasuhi oleh Kiai Haji Zubair, ayahanda Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau begitu tekun mengaji dan mengkaji. Di samping itu, secara sembunyi-sembunyi beliau mengisi jeding Kiai Haji Zubair. Setiap pagi jeding sudah terisi penuh. Hati Kiai Haji Zubair bertanya-tanya, siapa kira-kira yang mengisi jeding? Tak lama kemudian Kiai Haji Zubair pun tahu bahwa yang mengisi jeding adalah Kiai Khalil bin Nawawi dari Sidogiri. Lalu Kiai Haji Zubair berkata kepada Kiai Khalil, Mas, kamu pulang saja, kasihan yang lain. Semangat Kiai Khalil bin Nawawi memang tidak diragukan lagi. Kitab seakan sudah menjadi teman sejati. Tak ada hari tanpa untayan ilmu itu. Bahkan Nyai Murti, istri kedua Kiai Khalil, juga menuturkan, setiap kiai datang menggilir, beliau tidak pernah lepas dari kitab. Malah menjelang tidur pun beliau masih terus membaca kitab hingga akhirnya tertidur. Selain itu, Kiai Khalil juga istiqomah mengajar. Seakan tidak ada kata libur dalam kamus beliau. Setiap ada kesempatan, beliau pasti mengajar. Mengajar adalah amal baik yang dijadikan tirakat oleh beliau. Konon suatu ketika Kiai Khalil mengajak Ustadz Abdurrahman Sakur menghadiri undangan dengan menaiki dokar. Di sela-sela perjalanan itu, Kiai Khalil menyempatkan mengajarinya ilmu faraid. Alhamdulillah, sampai sekarang pelajaran yang diberikan Kiai Khalil masih melekat. Prinsip Kiai Khalil Nawawi adalah lazimul mutala'ah wal jama'ah tanalu uluman nafi'ah. Tekunlah belajar dan sholat berjamaah, niscaya kau beroleh ilmu yang bermanfaat. Kebiasaan lain yang sangat beliau tekuni adalah sholat berjamaah. Bisa dikata Kiai Khalil sampai ajal menjemput tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah.
pada saat sakit pun beliau masih menyempatkan diri untuk sholat berjamaah. Sholat terakhir beliau adalah sholat isya yang dilanjutkan dengan sholat tarawih. Waktu itu beliau sudah sakit parah, beliau sudah tidak mampu sholat berdiri. Namun dengan tekad menancap di hati, beliau melangkah ke masjid untuk bermakmum kepada Kiai Haji Abdul Alim dengan tawadhu. Beliau bertanya kepada Kiai Haji Abdul Alim, apakah beliau sudah bisa sholat duduk? Setelah itu beliau sholat bermakmum kepada Kiai Haji Abdul Alim. Kiai Khalil Nawawi adalah seorang yang begitu peduli pada masyarakat kecil. Beliau begitu kasihan kepada mereka. Jika ada orang menjajakan dagangan ke dalam beliau menjelang lebaran, hampir pasti beliau selalu membelinya. Beliau tidak tega jika pedagang kecil itu pulang dengan tangan hampa. Untuk sementara barang itu akan disimpan di dalam. Ketika hari raya tiba, beliau bagi-bagikan barang itu kepada tetangga. Kiai Khalil juga menyediakan padi untuk masyarakat. Di dalam beliau ada 2 lumbung padi, satu untuk keperluan dalam, yang satu untuk persediaan, takut masyarakat membutuhkan. Suatu ketika panen gagal, masyarakat kelaparan. Mereka pun berduyun-duyun mendatangi dalam Kiai Khalil. Lumbung persediaan untuk dalam pun ikut habis, akan tetapi masih belum mencukupi. Masyarakat ada yang tidak kebagian. Lalu Kiai Khalil menangis. Beliau sedih karena merasa tidak bisa membantu masyarakat dengan maksimal. Kiai Khalil begitu arif bijaksana memandang kehidupan dunia. Menurut beliau, kehidupan dunia hanya berjalan menuju keabadian. Kehidupan dunia hanya untuk memperbanyak bekal untuk kelak di akhirat. Suatu hari Kiai Khalil mengadukan perasaannya kepada Kiai Haji Khalid. "Lid, aku sekarang susah," kata Kiai Khalil. "Susah kenapa, Kiai?" tanya Kiai Khalid. Lalu Kiai Khalil menjawab, "Setiap kali saya sedekah, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung membalasnya. Kemarin saya sedekah sarung kepada orang. Tak lama kemudian ada orang mengantarkan sarung 10 helai ke rumah. Beberapa harinya lagi saya bersedekah. Tak lama kemudian ada orang mengantarkan sesuatu yang sama dengan apa yang saya sedekahkan dengan jumlah lebih besar. Saya takut balasan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada saya di dunia saja, sementara di akhirat nanti saya tidak mendapatkan apa-apa," dawuh Kiai Khalil sambil meneteskan air mata. Bahkan saat makan, ketika terasa nikmat, Kiai Khalil berhenti. Alasannya, "Saya khawatir nikmat saya habis di dunia," kata Kiai Khalil. Tak heran jika Kiai Khalil sering berdoa, "Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan ambil nyawaku dalam keadaan miskin, serta kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin."
Kiai Khalil adalah kiai besar yang tidak mau dibesar-besarkan. Sifat tawadhu mengakar kuat dalam hati beliau. Suatu saat beliau diundang ke suatu acara perkawinan. Ketepatan yang mengundang tidak begitu kenal kepada Kiai Khalil. Saat Kiai Khalil datang, tuan rumah tidak menyambut beliau seperti menyambut kiai besar. Pakaian sederhana kiai membuat tuan rumah tidak mengira bahwa beliau pengasuh Sidogiri. Dengan tenang, Kiai Khalil langsung duduk dengan para undangan yang lain. Selang beberapa lama, tuan rumah tahu bahwa yang duduk dengan masyarakat biasa itu Kiai Khalil. Tuan rumah langsung bangkit dan mempersilahkan Kiai Khalil agar masuk ke tempat yang telah disediakan untuk para kiai. Kiai Khalil menjawab, "Sudah di sini saja, sama saja kok. Saat saya mondok dulu, guru saya sering menyampaikan dawuhnya Kiai Khalil, yaitu kalau kita mengajar, maka sebelum mengajar kita dianjurkan untuk mutola'ah, untuk belajar terlebih dahulu agar ilmu yang diberikan membekas dan manfaat. Ramadan sudah ada di penghujung akhir. Kiai Khalil tetap memaksa sholat tarawih berjamaah di masjid meski beliau sakit. Di tengah sholat tarawih, beliau pergi ke jeding untuk berwudu. Ketika mau keluar, Kiai Khalil terjatuh tanpa seorang pun yang tahu. Untunglah tak selang beberapa lama khadamnya datang menolong. Si khadam langsung memeluk Kiai Khalil sambari berdiri untuk diangkat ke dalam. Tapi tak lama kemudian beliau menghembuskan nafas terakhir. Tanpa terasa air mata tumpah, isak tangis terdengar sayup-sayup. Hati juga tak kalah sedih karena tak rela kehilangan sang kiai. Beribu-ribu orang hadir memberikan penghormatan terakhir. Dengan mata berkaca-kaca, mereka mengenang dengan doa. Saat itu keranda seakan berjalan di ujung jari karena banyaknya orang yang memikul. Bahkan tikar yang menjadi alas keranda menjadi rebutan. Kiai Khalil wafat pada malam menginginkan secuil tanggal 21 Ramadan Kiai tahun 1397 Hijriah dan dihauli di pondok pesantren Sidogiri setiap tanggal 21 Ramadan sore menjelang maghrib. Semoga kita dapat meneladani dan mengikuti jejak perjuangannya. Semoga kita diakui sebagai santrinya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Demikian cerita pesantren. Like, komen, dan subscribe, juga share jika channel ini bermanfaat, agar bisa terus menceritakan cerita-cerita dari pesantren, terutama cerita-cerita orang-orang soleh yang ada di dalamnya. Sekian, semoga panjenengan semua diberi umur yang berkah selamat dunia akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.